بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وقد عن سجودي دروس الورى وقد عن سجودي دروس الورى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله القدير بسم الله السميع بسم الله القوي المتين بسم الله بسم الله بسم الله ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti ajma'in wa khususan li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syaikhullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita tersambung ruh kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Iqazul Himam li Syekh Muhammad Ajibah, Syekh Muhammad Ajibah, sarah daripada kitab Al-Hikam. Nabi amaraka bi hajihi dar bin najri bi muqawwinatihi wa sayakshafu laka bi tilkad dar an kamali jatihi. Nah, ini perkataan saya Ibnu Athaillah. Amaraka bi hajihi dar, amaraka bi hajihi dar, Allah memerintahkan kepadamu bi hajihi dar, untuk dunia ini adalah bin nazri bi muqawwinatihi. Jadi yang diperintahkan Allah kepada manusia itu untuk dunia ini adalah memandang tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disebut di dalam alam ini kecuali semuanya harus engkau pahami ciptaan Allah. Wa sayakshafu laka, dan Allah dengan itu akan membukakan kepada engkau pitil kadar, akan keadaan dunia ini kapik an kamali jati, kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tuh maksudnya? Ya lah, faqala qultu innama amraka bi hajidar an tanjura ilaihi biwasitati muqawwinatihi li'annaka la taqdaru huna ain tanjira ila hakikati jatil muqaddisah fi azamatil jabaruti.
banyak orang belajar agama, itu kan, tapi tidak membuka hatinya untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenali lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persoalan penting, padahal engkau harus sadar dalam hidupmu, kamu itu sebenarnya diperintahkan Allah, ujar Syekh Ibnu Athaillah, agar engkau memperhatikan makhluk ini sebagai ciptaan Allah. Bagaimana? Melihat semut, sadar ini ciptaan Allah. Melihat kucing, sadar ini ciptaan Allah. Melihat teman di sekeliling, ini ciptaan Allah. Melihat ababil. Melihat ababil, Pak. Melihat istri kita, ciptaan Allah. Melihat alam gedung, ini adalah ciptaan. Tidak ada yang dilihat di matanya melainkan berkesadaran ciptaan Allah. Selama ini orang tahu itu, tapi kenapa orang lupa dengan Allah? Itu kan masalahnya. Padahal jika dia mengerti makhluk itu ciptaan Allah itu, seharusnya dia makin mendekati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang dilihatnya itu bukan ciptaannya sebagai karya seni Allah, bukan karya, itu bahasa kita nih, karya seni Allah bukan, tapi yang dilihatnya hanya sekedar ciptaan biasa saja, seperti hal yang lain. Karena sudah biasa hari-hari dilihatnya, maka dia menjadi biasa-biasa saja. Nah, ini masalahnya. Jadi ada Paloy waktu kecil, Paloy. Rupanya Bipe di gigi Paloy ini ada Bipe. Ada bakas sayur Bipe. Ada sayur. Jadi aja ibu guru, "Loy, tidak puasa kalau puasa belajar." Tuh gigi sayur sayur di gigi itu apa? Bujuran boy. Ulun pak kita itu makan nasi goreng, Bapang sayur tuh apabila 3 hari nang lewat belajar. 3 hari nang lewat. Nah, berarti sudah 3 hari lah tidak puasa loh. Nggih belajar. Nah, ketahuan sudah sekali 3 hari sudah kada puasa buai. Nasib jual ini kalau ini. Apa itu? Itulah hari-hari kita seperti itu. Hari-hari kita ini kita paling syukur alhamdulillah di dalam agama ini lengkap meskipun tren di dalam agama kita itu memiliki tingkatan. Untuk mengingat Allah kita ambil tasbih, kita berzikir subhanallah, 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 ya kelak subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang waktu menyebut itu kita juga lupa dengan Allah, padahal yang disebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah, iyalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita lupa dengan Allahnya. Nah, yang kita bicarakan ma'rifatullah itu ingatnya kepada Allah itu, nah, mengenali Allahnya itu yang kita bicarakan. Maka kata saya, bila orang itu sudah melihat alam semesta ini bagian daripada karya-karya Allah, maka timbullah kagumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlihatlah di situ sifat-sifat Allah. Maka Allah akan membukakan kepadanya nanti pitil kaldar, yakni fil akhirat, di akhirat adalah an kamali jatihi, yaitu kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaka, oleh sebab itu engkau la taqdaruna, tidak menakdirkan atas semua alam ini. Engkau bukan yang mengatur alam ini, Allah yang mengatur dirimu. Antan jura ila hakikati jatil muqaddisah, seharusnya engkau memperhatikan hakikat zat Allah yang maha suci itu. Bi azamatil jabaruti, yaitu tentang kebesaran jabarut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak itu seharusnya jabarut kebesaran Allah diketahuinya, disadarinya. Kenapa manusia jadi kabur terhadap rahasia-rahasia Allah? Karena dia tidak memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Nah,
Nah, ini masuk lagi nih tanda-tandanya tadi itu tanda orang ma'rifatullah adalah mengenali jabarut Allah dalam kehidupan sehari-hari, mengenali azomah kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup sehari-hari. Kayak apa mengenali Allah dalam hidup hari-hari? Banyak kita hidup hari-hari ini. Ke pengajian, ke majelis taklim. Bagus sudah. Tapi duduk-duduk di masjid bingung juga apa yang dipenderakan guru itu ajar. Iyalah. Apa guru itu ajar yang dibicarakan? Iyalah. Karena ada hijab tadi, itulah hijab namanya. Jadi kalau bahasa orang modern kan bungol dan pintar, bodoh dan pintar. Jadi ini bukan soal bodoh dan pintar, soal hijab. Karena profesor pun, seorang yang sudah doktor pun, seorang yang kerjaannya ilmiah pun tidak bisa langsung otomatis mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa, biar profesor. Ada acil anu pipe, acil bawa warungan jaga win sidin, karena sering ke pengajian bang sidin. Tapi sidin diberikan karunia Allah mengenal. Ada kisah ini benar-benar langsung terjadi lah. Kenapa Cil tidak buka seharian sampai malam pian? Siang warung kone jasidin dipakai oleh saudaraku. Aku kasih jualnya makai. Kenapa dikasihkan sama saudara? Jadi sore dan malam aja aku jualan di sini. Kenapa jadi dikasih sama saudara? Maka pian udah jo merasa aja sidin, pagi buka, sore buka, malam buka, hasilnya kakak itu aja sidin. Hasilnya kakak itu juga. Jadi baik ku berikan waktu separuhnya kepada saudaraku di sini, bisa dia berjualan. Jadi jasidin. Nah, aran rezeki itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, orang biasa aja nang pintar, yang pintar, berpendidikan tinggi, sekolah tinggi, belum tentu bisa mengerti itu. Yalah, yang pekerjaannya hari-hari bergelut di bidang pendidikan, di bidang pengetahuan, bahkan bergelut di bidang ekonomi hari-hari bibah, tidak bisa dia memahami bahwa rezeki itu ada yang menentukan, bukan dirinya sendiri. Bahkan kadang orang dengan sombong berkata, bagaimana mungkin rezeki didapat kalau tanpa berikhtiar kepada hidup sehari-hari? Siapa hidup ini tidak berikhtiar? Hidup ini rata-rata berikhtiar orang. Tukang beca tuh berikhtiar ya, dengan kakinya goyang-goyang kakinya dapat uang bibit tukang beca tuh. Tapi dia tidak ada lagi pekerjaan yang lain yang bisa dilakukannya. Sebenarnya apa bedanya dengan tukang jahit goyang-goyang kaki juga? Yalah. Nah, sama. Itulah yang bisa dilakukannya. Ada aja orang diam di rumah, sebulan, 2 bulan, sampai setahun diam aja di rumah, santai aja dia. Bekerja sebulan aja, habis itu tidak bekerja lagi. Petani, yalah petani, yalah sebulan melacak dan sebagainya, habis itu dibiarkan aja tanaman tuh hidup saya sendiri, yalah. Besok-besoknya setahun kemudian atau 6 bulan atau 8 bulan kemudian di ketamnya dapatlah dia nikmat. Maka kadang-kadang petani bisa menyadari lebih cepat kebesaran, keagungan Allah ketimbang kita yang hidup di kota ini. Karena kita merasakan ikhtiar kita lebih banyak kita lakukan. Ngojek setiap hari bib, menggrab setiap hari terasa benar mencari uang tuh kayak apa. Akhirnya timbullah pemahaman bagaimana mungkin dapat uang tanpa ikhtiar. Padahal semua maklum aja sudah. Yalah. Nah, ini sebuah keadaan ya. Maka tadi kembali, kenapa ada 2 kisah tadi, acil di warung tadi, kemudian ada petani tadi, dia sudah merasakan itu.
getaran gelombang-gelombang jabarut Allah, kebesaran keagungan Allah dirasakannya. Nah pian kaulah merasakan kayak itu nih hari ini. Nah duduk pian, umurku sudah 50 tahun lah, tak terasa sudah terlewat 50 tahun. Dibayang-bayangkan masa silam dari kecil sampai sekarang, paling yang diingat 2 menit atau 3 menit. 3 menit itu sama dengan 50 tahun sudah. Pak Johan umur berapa? Hah? Nah 50-an juga sudah lah. Nah bayangkan hidup-hidup masa silam waktu kecil, paling 3 menit waktunya lamanya, berarti 50 tahun itu sama dengan 3 menit saja sebenarnya. Subhanallah, ada apa itu ini? Ya lah, kita tarik napas betul, apa hebatnya kita ini. Nah, yang mengatur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pun tidak ingat atas apa yang kita lakukan. Ya lah, coba ingatakan apa yang kita lakukan. Rasa-rasanya kita begini-begini aja, tiba-tiba umur kita tua, tiba-tiba kita punya cucu kai jadi ya lah, kai jadi ya kan. Asalnya abah-abah biasa aja, lagi sudah ada kai yang memanggil, terkejut kita. Gigi patah berapa buah tidak sadar-sadar, pas ada cucu memanggil kai, terkejut kita sudah tua. Subhanallah. Walijalika talabu Sayyidina Musa alaihissalam lakinna hikmatahul hakim ibtada ta'zimatu asrari rububiyah. Pada masa waktu yang lewat terjadi sebuah tuntutan. Jadi menuntut, siapa yang menuntut waktu itu? Umat Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kami beriman? Laulam naro ilah, kami tidak melihat Allah. Perlihatkan kepada kami wahai Musa, bagaimana bisa kami melihat Allah? Tidak bisa aja biar Nabi Musa melihat langsung melihat Allah itu tidak bisa. Kami ingin pokoknya lan nu'mina, kami tidak akan beriman laulam arohu, seandainya aku atau laulam naro, seandainya kami tidak melihat Tuhan, kami tidak akan beriman. Akhirnya Nabi Musa pergi ke atas gunung meminta kepada Allah supaya Allah menampakkan dirinya. Ternyata terjadi proses bahwa mereka pun tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan. Kenapa tidak bisa? Karena Allah itu adalah Zat yang maha sempurna, sedangkan kita ini tidak ada apa-apanya. Debu, dibandingkan debu pun kita lebih kecil daripada debu ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting memahami bagian-bagian ini. Maka bagi umat Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Allah itulah yang harus kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini. Sifat-sifat yang kemarin ada kudrat, ada iradat, kemudian ada ketunggalan Allah, keesaan Allah dalam hidup sehari-hari. Nanti kita akan memahami lagi bagaimana pendengaran pun bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya mata hati yang bisa mengenali Allah, tapi juga pendengaran. Maka diputuskanlah bahwa asrarur rububiyah, rahasia-rahasia ketuhanan itu ialah bi anwari subhatil uluhiyah, yaitu dengan melihat cahaya-cahaya keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pakai inilah, manusia itu ada 2 golongan dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah.
Nah, kada mau nah, yalah. Nah, ya. Sok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Guru, sini dok, masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Guru Johan. Pada Allah. Guru. Pada Allah. Duduk. Duduk. Pertama dulu lentersakanlah wal hasil antazali jati ala kismain. Tazali nampaknya Allah itu atas dua keadaan. Wa yakun biwasaiti kasfiyati zahiriha julmah wa batiniha nurun. Pertama yang dilihatnya adalah duniawi ya, dunia. Adunya ini al-mukawinat tadi itu, yaitu yang diciptakan Allah. Dunia lah. Dunia ini bahasanya adalah zulmun. Zulmun. Di dalam jadi yang johir ini dihilangkannya, maka yang dilihatnya adalah nurun. Nurun itu adalah cahaya Allah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama. Kelihatannya lah. Nah, itu bagian ibu-ibu ada TV baru lah. Alhamdulillah. Kelihatannya lah TV-nya. Mun TV-nya kelihatan, kalau gambarnya kelihatan lah. Nah, diparaki kalau gitu. Ngerakau lagi lah. Habis dah lah. Nah, habis dah aja. Nah, dunia itu zulmun, dia hilangkan dunia ini, lalu yang dilihatnya nur. Makanya kita mengucap kalimat la ilaha illallah, ada yang sambil berpijim, menjamkan mata, supaya yang terlihatnya nur itu dimaksud dengan cahaya di situ adalah disebut dengan fil ilmi ya, fil ilmi, dalam ilmu. Misalnya kita pernah belajar nur Allah itu adalah sifat-sifat Allah. Terbayang di pada kita ada seorang ibu menyusui anaknya, maka saat itu kita sadar itulah kemahapengasihan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu berdasarkan ilmu, itu nur namanya. Yang kedua adalah ada lagi orang melihat Allah itu tadi itu satu ya. Itu tadi itu satu macam melihat. Kenapa mau lagi? Nah, satu macam, ini satu lah. Satu. Dua. Kita ulangi nanti. Dua. Ada lagi johiruha hikmah. Nah, dilihatnya adalah hikmah. Dia melihat hikmatun. Di dalam hikmah ini dia melihat wabatinuha, batinnya dia lihat kudrah. Kudratun. Maka hasilnya sama saja. Nah, contoh hikmah. Dia mengingat bahwa mulai kecil dia sudah berdoa kepada Tuhannya, berdoa supaya banyak rezeki. Ternyata pas sekarang ini, dewasa ini, dia sudah kaya saat ini. Waduh, ya lumayan lah kaya. Lalu dia berkata, ini adalah pemberian Allah. Itu kan hikmah tuh. Yalah. Lalu dia menyimpulkan,
pemberian Allah itu semata-mata adalah kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjadikan dirinya sekarang. Nah, jadi orang melihat manusia, melihat alam semesta ini ada dua kelompok. Ada lagi yang kedua-duanya, bagus lagi yang kedua-duanya. Pertama, dia caranya adalah menghilangkan dunia ini, yang diingatnya adalah kebaikan Allah aja. Ya, model yang pertama tadi. Nah, kayak Bib, nyaman mana Bib? Enak mana Bib? Kalau ini semua yang ada ini tidak ada yang baik kecuali kebaikan Allah. Ya, nurun. Itulah nur Allah. Maka yang dilihatnya dunia ini julmun, gelap. Yang dilihat sekarang dibayangkannya lah nurun. Nurnya itu berdasarkan pengetahuannya. Ya, kita belajaran nih, mempelajari nur namanya. Kita belajarnya mempelajari nur. Nurnya apa? Tadi ingat dikisahkan bahwa ada ibu menyusui anaknya. Itu kasih sayang Allah. Oh, waktu kecil aku dibiayai oleh orang tuaku, dikasih sayangnya. Berarti itu adalah rahman rahim Allah terhadap diriku selama ini, melewati orang tuaku. Aku ini sekarang bisa makan minum lah, bisa bekerja sekarang. Berarti selama ini aku diberikan Allah kasih sayangnya, kelembutannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu namanya melihat nur Allah di dalam kegelapan. Itu aja yang diingatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang baik dulu membesarkan aku sehingga aku sudah berumur 50 tahun nih sekarang. Masya Allah. Si Anu sudah meninggal, Allah masih menghidupkanku. Subhanallah, ya Allah Maha Suci Engkau, terima kasih ya Allah, memanjangkan umurku ya Allah. La ilaha illallah, la. Yang diingatnya adalah kebaikan-kebaikan Allah saja lagi. Dunia ini tidak dilihatnya lagi, yang dilihatnya adalah kebaikan-kebaikan Allah. Pernah lah kayak itulah. Kalau pernah itu bagian. Tinggal tambahi ilmunya lagi. Nih ilmunya ini tambahi. Nah yang kedua adalah melihati jalur hikmah. Lain hikmah nang berjualan es krim itu lain lah. Nah, karena salah paham apa hikmah dalam hidup sehari-hari ini. Hikmahnya Bipa, hikmahnya bahwa selama ini ternyata orang di Indonesia ini, pernah dengar kayak itulah, ada di berita-berita di Indonesia ini misalnya banyak umat Islam, syukurnya aku diam di lingkungan umat Islam sehingga aku pun dapat beragama Islam. Orang tuaku lah dulu Islam, andaikan tidak Islam mungkin aku tidak Islam sekarang ini. Terima kasih ya Allah, hikmah karena kekuasaanmu lah melewati orang tuaku sehingga aku pun sekarang menjadi orang muslim, dapat mengerjakan ibadah ini. Itu melihat kudrah Allah melewati hikmah dalam hidup sehari-hari. Nah, pahamilah Biblah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapat hikmah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad.